Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bumi dalam mata pelajaran biologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang reproduksi virus. Reproduksi virus terdiri dari dua macam siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama yaitu siklus litik. Siklus litik terdiri dari 5 tahapan. Tahap yang pertama, adsorpsi, tahap yang kedua, penetrasi, tahap yang ketiga sintesis atau eklivase, tahap yang keempat pematangan, dan tahap yang kelima lisis. Yuk kita simak masing-masing tahapan apa yang terjadi pada setiap tahapan pada siklus litik. Tahapan yang pertama yaitu adsorpsi. Ingat, adsorpsi bukan absorpsi. Jadi pada tahapan adsorpsi ini, virus menempel pada sel inang, yaitu pada bagian reseptor spesifik sel inang menggunakan serabut ekornya. Yang dimaksud dengan reseptor adalah molekul khusus pada membran sel inang yang dapat berinteraksi dengan virus. Molekul-molekul reseptor untuk setiap jenis virus itu berbeda-beda. Jadi setiap virus dengan reseptor yang berbeda-beda. Tahapan yang kedua yaitu penetrasi. Pada tahapan penetrasi ini, coba silakan diamati gambar tahap penetrasi itu. Virus sudah menempel di sel inang. Berikutnya, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding sel inang dan membran sel inang. Setelah itu, virus menginjeksikan atau memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong. Yang terjadi berikutnya adalah virusnya mati karena materi genetiknya sudah dimasukkan atau diinjeksikan ke dalam sel inang. Tahap yang ketiga yaitu sintesis atau eklivase. Pada tahapan ini, materi genetik sel inang sudah dikendalikan oleh materi genetik virus. Kemudian terjadi sebuah proses pembentukan asam nukleat, yaitu replika dan protein bagian-bagian virus. Nah, pada tahap sintesis ini akan terbentuk bagian-bagian virus. Misal pada bakteriofag ini akan terbentuk bagian kepala, leher, dan ekor. Kemudian tahap yang keempat yaitu pematangan. Hasil dari pembentukan bagian-bagian virus pada proses sebelumnya, yaitu pada proses sintesis, itu berupa asam nukleat dan protein atau bagian-bagian virus. Ada kepala, ada leher, ada ekor. Berikutnya yaitu bagian-bagian virus yang sudah terbentuk tadi itu dirakit menjadi satu virus yang utuh. Nah, seperti pada gambar ini, ada bagian kepala, ada bagian leher, dan juga bagian ekor. Dari bagian-bagian itu dirangkai menjadi satu menjadi virus yang utuh. Kemudian, tahap yang kelima yaitu tahapan lisis. Pada tahapan lisis ini, virus itu bisa menghasilkan lisozim. Apa itu lisozim? Lisozim itu adalah enzim yang bisa merusak dinding sel inang. Karena tujuan dari akhir siklus litik ini adalah virusnya keluar dari sel inang, maka virus akan dibantu dengan lisozim untuk merusak dinding sel inang. Nah, karena sudah punya lisozim, maka bisa merusak dinding sel inang. Setelah itu, dinding sel inangnya rusak, sehingga virus dapat keluar dari tubuh sel inang. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita masuk ke siklus yang kedua, yaitu siklus lisogenik. Nah, kalau pada siklus litik tadi kalian sudah paham tahapan-tahapan siklus litik, maka untuk masuk ke siklus lisogenik ini akan lebih mudah. Tahap yang pertama sama dengan siklus litik, yaitu tahap adsorpsi. Virus menempel pada sel inang. Kemudian tahap yang kedua, tahap penetrasi, yaitu virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang. Nah, perbedaannya adalah pada tahap yang ketiga. Kalau pada
siklus litik tadi, tahap yang ketiga adalah sintesis, tapi pada siklus lisogenik, tahapan yang ketiga adalah penggabungan. Apa yang digabungkan? Yaitu materi genetiknya inang dengan materi genetiknya virus. Nah, gabungan dari materi genetiknya sel inang ini dengan materi genetiknya virus itu disebut dengan profag. Ingat apa namanya? Profag. Apa itu profag? Yaitu gabungan dari materi genetik sel inang dengan materi genetiknya virus. Setelah itu, setelah menggabung, maka akan terbentuk materi genetik gabungan atau namanya tadi profag ya. Kemudian terjadi proses penggandaan. Apa yang digandakan? Yang digandakan adalah profag. Jadi akan terbentuk 2 profag dalam satu sel. Nah, setelah terbentuk 2 profag dalam satu sel, tentunya tidak akan bertahan terus. Maksudnya, tidak akan ada satu sel dengan 2 profag. Sehingga tahapan yang kelima yaitu terjadinya pembelahan. 2 profag akan membentuk 2 sel inang. Begitu seterusnya dari 2 sel inang berkembang menjadi 4, 8, dan seterusnya. Oke, sampai di sini silahkan dipahami dan disimak ulang video ini sampai paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.